Saya itu udah lama kerja di Penabulu, sudah sejak tahun 2014. Tahun 2018 itu dapat mandat baru untuk bekerja bersama dengan teman-teman disabilitas. Nggak ada hubungannya dengan resource mobilization menurutku waktu itu begitu. Tetapi ketika kemudian terjun, ternyata asik juga. Asiknya mengapa? Belajarnya banyak, bener itu. Misalnya mulai dari bagaimana berkomunikasi dengan mereka, memperlakukan mereka dengan sejajar, setara, kemudian mengetahui hal yang seharusnya dilakukan untuk mereka dan sebaiknya tidak, menyebut mereka tidak dengan kata cacat, tapi kayak barang soalnya kalau kita menyebut dia cacat itu. Jadi mereka lebih senang dipanggil disabilitas daksa, disabilitas rungu, disabilitas netra, kemudian juga misalnya disabilitas apalagi. Pokoknya tidak pakai tuna. Sekarang nggak model pakai tuna ya. Jangan salah lagi untuk menyebut mereka seperti itu. Nah, kita tidak mendampingi secara langsung. Jadi waktu itu kita pendampingan program tetapi tidak day to day-nya menunggui begitu. Mereka sudah jalan dulu baru kita masuk. Ketika ada lagi penawaran program atau kegiatan untuk hal yang sama terkait dengan disabilitas dan infrastruktur, ganti posisi nih kita. Sekarang kita oper ke Probolinggo. Itu kita kerjasama dengan 5 OMS waktu itu awalnya. Ada dengan Pertuni, ada Gerkatin, dan ada PDK Pro. Ini khusus untuk wilayah Probolinggo. Karena program selanjutnya replikasi di daerah Probolinggo. Nah, mulai di Probolinggo ini yang sejak awal tahun 2022 ini benar-benar luar biasa buat saya. Mengapa begitu? Karena saya baru sekali ini bekerja untuk isu pemberdayaan, capacity building begitu untuk organisasi-organisasi disabilitas khususnya, tapi lengkap. Mulai dari disabilitas daksa, fisik begitu, kemudian satunya disabilitas netra. Ini kan kami nggak punya modal ilmu yang cukup untuk mengorganize mereka. Terus piye yo, aku bilang gitu. Lambat laun ya sudah, kami belajar banyak ketika apalagi awal masuk itu ada proses review modul. Review modul yang tadinya berupa buku, tulisan, banyak tulisannya, tapi kemudian kita review lagi dalam bentuk uji modul, dan itu bentuknya ada semacam workshop begitu. Kita bingung lagi nih, bagaimana ini caranya? Mereview dengan teman-teman netra dan mereview juga dengan teman-teman tuli. Bahasa apa yang bisa kita gunakan bareng-bareng? Tapi ya akhirnya kami dan tim Penabulu itu kemudian mulai mencobalah. Ada Riglet untuk teman-teman netra, ada barang-barang lain, ada JBI yang harus dihadirkan dalam setiap kali pelatihan. Kemudian juga metodologinya harus diubah yang taktil, bisa diraba, kemudian juga bisa dilihat. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Nah, hubungannya dengan infrastruktur, setelah uji modul kita harus pendampingan ini. Ada yang disebut kegiatannya, ada bentuknya, ada riset aksi, ada sosialisasi, ada dialog publik, ada audensi dan sebagainya itu. Kalau kalian main ke Probolinggo bisa dilihat trotoar itu tingginya hampir lebih dari 10 cm, 20 cm, tinggi banget. Kita yang non disabilitas saja kalau mau naik itu susahnya minta ampun, apalagi nggak ada bidang miringnya. Nah, itu hal yang sulit ya, satu hal yang sulit. Yang kedua, kalau di tengah-tengah sudah kecil, trotoarnya kecil, ada pot di tengah jalan, kemudian nggak ada bidang miring, kemudian ada PKL, kemudian ada lagi tiang listrik, kemudian ada lagi
rambu di situ. Jadi sangat tidak aksesibel. Nah, kemudian nggak ada guiding block. Guiding block itu ubin penunjuk arah yang kuning biasanya warnanya, yang penunjuk arah agar teman-teman disabilitas bisa berjalan lurus. Kalau tidak ada itu, teman-teman disabilitas netra khususnya itu bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa masuk ke got dan sebagainya. Itu fungsinya guiding block sebenarnya. Maaf, itu baru di trotoarnya, belum di jalannya. Jalan itu untuk semua, tidak peduli dia disabilitas, tidak peduli dia orang tua, tidak peduli dia perempuan, anak dan sebagainya. Semuanya mengakses jalan itu. Nah, ketika jalannya tidak ada rambu-rambunya, kemudian tidak ada pelikan crossing, itu tombol penyeberangan itu namanya pelikan crossing. Kemudian kalau di depan kantor-kantor pemerintahan, sekolah, pasar, fasilitas-fasilitas publik itu memang harusnya mereka ada rambu-rambu untuk misalnya berapa kilometer ini kecepatan maksimal. Seiring dengan waktu pertemanan, waktu bekerja dengan teman-teman disabilitas ini, ya akhirnya kita ngerti bahwa jalan, trotoar, fasilitas publik, gedung perkantoran, kemudian toilet, alun-alun dan sebagainya itu perlu namanya aksesibel untuk semuanya. Kalau Anda ke Keraksaan sana di ibu kota Kabupaten Probolinggo itu ada yang namanya Minion. Mereka itu asumsinya dibuat untuk menghindari motor masuk alun-alun. Padahal Minion itu dibuat di depan pintu masuk. Jadinya kan teman-teman yang disabilitas, misalnya daksa, mau pakai kursi roda, nggak bisa masuk. Kemarin kita dengan teman-teman disabilitas di sana di Probolinggo itu mengadakan riset aksi di wilayah itu. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang sebaiknya direnovasi, fasilitas publik dan sebagainya itu yang paling bagus itu kalau ada bidang miringnya, guiding blocknya, kemudian juga akses untuk kursi roda. Jadi tolong hal-hal seperti ini diperhatikan oleh dinas-dinas terkait, terutama di pembangunan jalan di sektor-sektor infrastruktur, baik di tempat wisata, di tempat fasilitas publik maupun di kota-kota besar yang banyak pedestriannya, banyak trotoarnya, itu mulai dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Ciri-ciri infrastruktur yang akses adalah infrastruktur yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang ditinggalkan dan sebagainya. Mari kita mulai merawat, menjaga dan juga mengkritisi infrastruktur yang ada di sekitar kita. Apakah sudah aksesibel untuk kita semua? Kita lihat di kota kita masing-masing. Oke?